Apakah Anda pemula Blender 3D? Apakah Anda ingin tahu bagaimana caranya particle collision bekerja? Dan apakah ada limitasi dari penggunaan particle collision di Blender? Mari bersama-sama kita temukan jawabannya di video ini. Selamat datang di channel Hubiko. Budiman bikin konten. Pertama kita pelajari cara dasar membuat pancaran partikel. Agar partikel dapat memancar, maka diperlukan dua hal. Yang pertama adalah objek di mana pancaran partikel akan terjadi. Dan yang kedua adalah partikel itu sendiri. Yang harus dilakukan pertama adalah memilih objek yang akan menjadi pemancar partikel. Setelah itu klik tab partikel dan kemudian klik tombol plus untuk membuat partikel baru. Klik tombol play untuk melihat pancaran partikel yang telah kita buat. Partikel yang baru saja kita buat akan langsung jatuh ke bawah. Ini karena partikel disetting untuk memiliki gravitasi. Untuk membuat partikel memiliki arah tertentu, maka perlu disetting di bagian velocity. Klik bagian velocity. Kemudian pada bagian align X ubah angkanya menjadi 5 dan align Z menjadi 8. Kemudian klik tombol play lagi dan lihat perbedaannya. Demikianlah cara dasar dalam membuat partikel di aplikasi Blender 3D. Sekarang kita akan mempelajari caranya bagaimana partikel berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan objek plane untuk menghadang laju partikel yang telah kita buat tadi. Untuk membuat plane, tekan Shift A, kemudian pilih Mesh, lalu pilih Plane. Kemudian putarkan plane tersebut sebesar 90 derajat pada sumbu Y. Untuk memutar plane sebesar 90 derajat tekan R. Lalu tekan Y, setelah itu geser mouse sambil menahan tombol kontrol. Perhatikan angka pada bagian kiri atas. Bila angkanya telah menunjukkan 90, tekan klik kiri mouse. Setelah itu geser plane ke arah sumbu X dan perbesar ukurannya. Ini dimaksudkan agar dapat menghadang laju dari partikel. Untuk menggeser plane ke arah sumbu X, tekan tombol G kemudian tekan X. Sedangkan untuk memperbesar ukuran objek tekan S. Kemudian geser mouse sehingga ukurannya cukup besar untuk menghadang partikel. Agar plane dapat berinteraksi dengan partikel maka kita perlu mengaktifkan tombol collision. Tombol ini berada pada bagian physics. Dengan plane sebagai objek terpilih, klik bagian physics dan aktifkan tombol collision. Setelah itu klik tombol play dan lihat hasilnya. Sekarang partikel yang kita buat tadi telah dapat berinteraksi dengan plane. Demikianlah cara bagaimana partikel berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Sebagai software open source, Blender tentu saja ada kekurangannya. Salah satunya adalah seperti pada scene berikut. Di scene berikut akan saya tunjukkan kondisi di mana Blender gagal menyimulasikan particle collision. Pada scene ini dapat dilihat ketika partikel melewati pipa. Pada bagian pipa yang mengecil, sebagian dari partikel tidak berinteraksi dengan dinding pipa. Ini adalah salah satu contoh limitasi dari Blender 3D. Untuk mengatasi hal ini, saya coba merubah objek pemancar partikel menjadi bola. Hasilnya bisa dilihat pada tampilan berikut. Terlihat bahwa kini simulasi menjadi sedikit lebih baik. Namun tetap ada partikel yang berterbangan secara acak. Berikutnya saya mencoba merubah objek pemancar menjadi bentuk lingkaran. Hasilnya dapat Anda lihat pada tampilan berikut. Sepertinya bentuk lingkaran memberikan hasil simulasi yang terbaik. Kesimpulannya, bila aplikasi Blender 3D gagal dalam mensimulasikan particle collision, maka salah satu solusi yang dapat Anda coba adalah dengan merubah objek pemancar partikel. Dengan hanya mengetahui dasar-dasar pembuatan particle collision, Anda sudah dapat membuat animasi sederhana seperti yang Anda lihat sekarang ini. Selamat mencoba!